Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa IDN TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pagi ini kita bersua kembali dalam acara Ramadan Greatness. Ramadan Greatness. Ya, kita masih bersama Pak Legisan Samtafsir, motivator internasional dan nasional yang cukup terkenal. Insya Allah, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat pagi Pak Legisan. Selamat pagi Pak Imam, selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan lanjutkan kajian kita. Kemarin kita masih membahas kaitan dengan spiritual capital. Nampaknya hari ini kita masih disebut spiritual capital Pak, tapi kaitannya dengan spiritual engagement ya. Karena menurut hasil penelitian konon spiritual engagement para pekerja umumnya masih rendah. Ini termasuk di Indonesia ya Pak. Sehingga hal ini memerlukan ya bagaimana cara untuk meningkatkan spiritual engagement tersebut. Sehingga kami perlu mendapatkan penjelasan dari Bapak. Apa sih sebetulnya dimaksud dengan spiritual engagement itu? Apa pengertian? Kemudian bagaimana aplikasinya dan bagaimana untuk menguatkannya, Pak? Silakan, Pak. Ya. Baik, Pak Imam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah Pak Imam, kita segar nih Pak Imam pagi-pagi. Ya, subhanallah. Pagi ini temanya itu sangat menarik Pak, mengenai engagement. Ya, survei menyebutkan bahwa hanya 29% Pak pekerja-pekerja di kantor-kantor, di perusahaan, di pabrik-pabrik itu yang betul-betul engage kepada pekerjaannya, apalagi kepada perusahaannya. Engage itu maksudnya terlibat secara emosi, secara hati, ya, secara artinya dia memiliki, dia sangat menyukai pekerjaan, menyukai perusahaannya, itu namanya engagement. Ya. Kalau dalam istilah asalnya itu kan engage itu kan kayak meminang gitu loh Pak, diikat gitu. Menikah itu kan jadi engage gitu ya. Nah, jadi seberapa besar ya ini tingkat engagement orang terhadap pekerjaan dan perusahaannya hanya 29% Pak. Nah, bayangkan ada 26% itu yang totally disengage gitu. Jadi dia di perusahaan, tapi sebetulnya dia nggak ada pikirannya untuk perusahaan, apalagi memikirkan kemajuan perusahaan, ya, apalagi sampai berkorban untuk perusahaan, itu sama sekali nggak Pak. Nah ini, itu 26% Pak. Nah sedangkan yang 60-an% itu adalah mereka yang not engaged. Jadi not engaged dengan disengage itu beda. Jadi kalau yang not engaged ini, dia istilahnya itu mengambang gitu Pak. Nah, jadi kalau yang mengambang ini bagaimana ya? Dia nggak jelas, dia nggak keterlibatan terhadap perusahaan itu nggak penuh gitu. Nah, bagaimana orang kerja di perusahaan tapi tidak begitu menyukai pekerjaannya, tidak menyukai perusahaannya? Kira-kira bisa maju nggak itu perusahaannya Pak? Oh, berat ya. Berat Pak. Nah orang mikirkan apa? Libur. Kapan liburnya ini? Kapan cutinya ini? Kapan liburnya? Lawang urusan kerja kok, urusan libur aja dipikirkan. Kapan hari tanggal merahnya gitu. Nah akhirnya yang terjadi apa? Banyak pegawai-pegawai itu karyawan tenggo Pak. Tenggo langsung. Nah seperti itu Pak. Kalau di kantor itu nengokin jam aja, kapan selesainya nih, kapan jam pulangnya ini gitu. Nah, orang yang seperti ini pasti menganggap kantornya itu tempat yang membosankan gitu. Ya, akhirnya cepat jenuh mereka Pak. Apalagi ketika banyak masalah.
Nah, semakinlah dia ingin segera cuti gitu. Bahkan saya pernah diskusi gitu Pak dengan seorang yang sangat profesional ya. Dia bilang apa? Wah, saya sih sudah bosen nih Pak kerja, pengennya cuti aja. Loh, mau kemana? Mau ke Bali kata. Iya, kenapa? Ya itulah ya, bosen Pak. Nah, ini yang menyebabkan Pak bahwa Monday itu adalah yang nggak enak gitu Pak. Jadi ada istilah bad Monday, ya kan? Kenapa kok nggak enak? Ya mau kerja. Terus apa dong hari yang sangat membahagiakan? Iya. Jadi weekend itu adalah yang membahagiakan. Sehingga kalau hari Jumat tuh rasanya, wah segera ini hari terakhir kerja, besok libur kan gitu. Tapi kalau udah hari Senin rasanya nggak enak. Nah ini fenomena yang sebetulnya sudah jamak atau banyak terjadi di mana-mana, ya. Nah, bagi pimpinan perusahaan ini sesuatu yang menjadi momok sebetulnya Pak Imam. Artinya bayangkan kalau lebih dari 70% orang kayak gitu, gimana? Ya, boro-boro diajak mikirkan visi perusahaan, strategi perusahaan. Bayangkan tuh pimpinannya sibuk dengan target, misi, tujuan, visi, wah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sementara pimpinan kapan cutinya Pak? Itu kalau jadi pimpinan punya anak buah kayak gitu itu rasanya bagaimana gitu. Nah, nah ini mesti diatasi Pak. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena apa? Orang itu tidak engage kepada perusahaannya, artinya dia tidak terlibat emosi, perasaan, kejiwaannya dia terhadap perusahaan. Jadi dia bekerja hanya semata-mata, ya saya kerja karena saya terpaksa ingin dapat uang, saya terpaksa ingin dapat gaji, ya untuk kehidupan saya. Artinya keterpaksaan aja yang ada di situ. Tidak ada keikhlasan di situ, tidak ada panggilan jiwanya dengan pekerjaannya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, karena adanya split personality, Pak. Keterbelahan jiwa antara apa yang sangat dicintainya, sangat diyakininya dengan apa yang dikerjakannya. Tidak nyambung gitu, Pak. Ya. Makanya seharusnya hobi itu jangan dipisahkan dengan pekerjaan sehari-hari. Hobi dengan profesi itu harusnya satu kesatuan. Tapi kalau hobi, apa hobinya? Mancing, Pak. Pekerjaannya apa? Kerjaannya di akunting Pak. Bayangkan itu, ya apa nggak membosankan itu angka-angka gitu kan? Karena bukan hobinya. Gitu. Tapi kalau hobinya itu mancing, nah profesinya mancing, itu mau 24 jam juga nggak bakalan capek Pak. Gitu. Nah orang yang hobi teknologi, ya otak-atik merakit mesin segala macam, kasih dia pekerjaan sebagai engineer, 24 jam dia kerja Pak. Hobinya nyanyi, profesinya apa? Artis, udah pas gitu. Nah, ya. Jadi pertama itu Pak, bahwa orang itu tidak fully engage kepada perusahaannya itu pertama karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi hobinya, apa yang disukainya dengan profesinya. Gitu. Nah, yang kedua itu tidak ada misi pada pekerjaannya. Gitu. Jadi pekerjaannya itu semata-mata hanya tadi terpaksa itu ya saya kerja karena memang harus kerja gitu. Ya, tetapi tidak ada misi apa-apa di dalamnya sehingga pekerjaannya itu kosong aja. Ya, kalau lagi rapat, lagi ini ya semua ini semata-mata karena kita terpaksa harus cari uang, cari nafkah gitu. Kalau bisa udah ada nafkahnya, udah ada uangnya, perusahaan mau ditutup juga nggak ada masalah gitu. Artinya perusahaan itu nggak punya misi apa-apa. Nah, si karyawannya juga nggak menganggap perusahaannya itu punya misi apa-apa. Jadi dia nggak sayang sama sekali kalau perusahaannya itu rontok gitu. Asalkan dia sudah ada tabungannya. Nah, orang yang seperti ini nih kehilangan misi, Pak. Nah, di perusahaan itu banyak karyawan itu bekerja tanpa misi apa-apa. Dan kalaupun ada misinya, maka nggak nyambung antara misi pribadinya dengan misi di perusahaannya. Perusahaannya misinya apa Pak? Mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Wah. Misi pribadinya apa? Saya mau yang penting berapa lembur saya Pak. Berapa overtime saya, gaji saya berapa gitu kan. Jadi
perusahaan ingin meningkatkan kinerja perusahaan dengan peduli pada lingkungan. Apaan sih itu? Kata karyawan ya kan. Nah jadi apa? Pekerja atau karyawan itu kehilangan misi. Gitu. Nah, yang ketiga itu lebih dalam lagi, Pak. Ya, tidak ada panggilan hati. Ya, jadi pekerja-pekerja itu kehilangan makna bekerja. Ya, tidak ada spiritualitas di dalam hatinya, sehingga bekerja itu terpisah antara pekerjaan itu sebagai pekerjaan biasa dengan panggilan hati seperti ibadah gitu, Pak. Kemarin saya cerita bahwa kenapa kok orang mau pergi umroh bayar, ya kan Pak, berkorban, waktu, tenaga, segala macam. Karena kan panggilan ibadah, panggilan hati. Nah, bekerja itu jarang sekali dianggap sebagai panggilan ibadah. Gitu. Nah, sehingga apa? Ketika bekerja tidak dianggap sebagai panggilan ibadah, maka sifat heroisme di dalam pekerjaan itu nihil, Pak, tidak ada. Gitu. Nah, tapi bayangkan nih, kalau pekerjaan itu sudah sebagai sebuah panggilan ibadah kepada Tuhan, maka itu akan heroik, Pak, di situ. Semakin tinggi dan kuat keyakinannya kepada Allah, kepada Tuhannya, semakin heroik dia bekerja. Artinya semakin penuh dedikasi, semakin penuh perjuangan, semakin di dalamnya itu ada kemuliaan. Kalau udah seperti itu, wah dahsyat sekali, Pak. Nah, ini Pak, 3 penyebab mengapa orang pada umumnya pekerja-pekerja itu tidak engage kepada perusahaannya. Nah, saya ulangi tadi supaya ingat, nomor 1, tidak sesuai antara apa yang disukai dengan apa yang dikerjakan. Itu Pak nomor 1. Nomor 2, orang itu kehilangan misi, ya, atau nggak nyambung antara misi pribadinya dengan misi perusahaannya. Nah, sedangkan yang ketiga, tidak ada panggilan jiwa, tidak ada panggilan kemuliaan di dalam pekerjaannya. Nah, artinya orang bekerja itu secara terpaksa saja hanya untuk urusan dunia, urusan materi, tidak ada unsur panggilan kemuliaan dalam pekerjaan itu. Nah, 3 ini Pak menyebabkan 70% lebih karyawan di dunia masuk dalam kategori not engaged dan fully disengaged. Dan itu dalam jangka menengah, jangka panjang akan menurunkan kinerja dan akan merontokkan perusahaan. Nah, apa solusinya? Nah ini, kita tunggu ini. Ya, solusinya sebetulnya kembali atasi yang 3 tadi itu, Pak. Oh. Iya, oke. Setiap orang pertama harus berpikir dulu, betulkah bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang menjadi hobi saya? Atau itu ada istilah the right man on the right place, itu barangkali. Nah, oke, itu betul. Tapi itu mungkin dalam positioning ya, atau menentukan posisi orang bekerja di mana. Ini di bagian accounting atau di bagian engineer atau di bagian produksi, di bagian sales dan sebagainya. Ya, artinya ini kembali kepada orang dulu, Pak, gitu, pribadinya, bahwa saya harus bekerja pada tempat yang tepat, pada pekerjaan yang tepat, gitu. Saya ini harus memahami hobi saya apa sih, gitu. Kesukaan saya apa sih, gitu. Jangan sampai profesi di pekerjaan saya tidak sesuai dengan hobi saya, gitu, Pak. Nah, itu yang tahu siapa begitu? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri, gitu. Makanya orang mengatakan cintailah apa yang kamu kerjakan, gitu. Iya, gitu kan. Tapi masalahnya kalau tidak sesuai hobinya, bagaimana caranya? Nah, bahkan bayangkan nih Pak, sudah 10 tahun kerja, 20 tahun kerja. Saya pernah nanya, kenapa kok enggak ini, kok jenuh aja, gampang bosan, pengennya cuti aja. Nggak suka saya kerjaan ini Pak. Loh, kok nggak suka? Udah berapa lama di sini? 20 tahun Pak. Iya. Dan 20 tahun baru sadar bahwa pekerjaannya itu bukan hobinya. Gitu. Nah, jadi selama ini ngapain aja di situ? Nah, itulah Pak, terpaksa. Nah, gitu Pak. Nah, jadi artinya kembali pada individu masing-masing, bekerjalah sesuai dengan apa yang menjadi pilihan sendiri gitu. Kesukaannya ya. Maka kemudian cintailah pekerjaan itu. Gitu. Kalau sudah seperti itu, Pak, wah, itu pimpinan enak tuh. Makanya kalau bisa rekrutmen pegawai itu
Tanya dulu itu, tidak hanya lulusan apa, sekolah apa, pendidikannya sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi juga harus ditanya, ini hobimu bukan? Ini kesukaanmu bukan? Pasti jawabannya kalau ditanya apa hobinya? Saya hobinya mah plesir Pak, jalan-jalan. Kalau gitu kamu kerja karena buka biro travel aja. Jangan kerja di bagian teknik gitu kan. Nah itu Pak, nomor 1. Ya. Nah ketika orang sudah 10 tahun, 20 tahun bekerja, baru sadar dia bahwa pekerjaannya itu tidak sesuai dengan hobinya, lalu gimana? Apa harus ditinggalkan Pak pekerjaannya? Ini pernah Pak terjadi seperti itu. Ya, kenapa kok mundur dari perusahaan? Gak suka saya Pak. Loh, jadi sukanya apa? Saya sukanya main game sebetulnya Pak, bukan kerja. Nah, pertanyaan, kalau orang sudah 10-20 tahun ternyata baru sadar, pilihannya cuma 2. Ya, tetap di situ atau dia keluar dari perusahaan menekuni hobinya. Gitu. Terus apa bisa Pak dibangun kembali kesukaan? Nah, ini Pak. Sebetulnya bisa saja, tidak harus hobinya. Ya. Orang tidak harus hobinya. Saya bukan hobi komputer saya, Pak. Saya nggak hobi ini utak-atik sistem komputer segala macam. Tapi karena tuntutan pekerjaan, tuntutan misi perusahaan, ya kan, dan itu sesuai dengan misi hidup saya pribadi, maka saya walaupun bukan hobi saya, tapi saya harus menyukai apa yang saya kerjakan. Bisa itu? Bisa, Pak. Asalkan sesuai misi pribadinya dengan misi perusahaannya. Artinya, dia sudah lupakan mengenai hobi. Ya. Saya meskipun saya tidak hobi, contohnya saya punya farm perikanan, Pak. Nah, saya nggak hobi saya di perikanan itu. Tapi karena itu ada misi di dalamnya, untuk apa misinya? Oh, ini bisa menciptakan lapangan kerja. Oh, bagus tuh. Oh, ini bisa membantu masyarakat bergerak. Oh, bagus tuh. Sama dengan orang begitu di perusahaan perkebunan. Saya nggak hobi, Pak, saya nanam kelapa sawit nih. Tapi kenapa masih ngerjain itu? Loh, Pak, ini lain. Kalau ini kita kembangkan 10, 20, 100 hektar, ada berapa banyak lapangan kerja tercipta. Saya nggak hobi saya, tapi ini misi, Pak. Ini penting nih, Pak, untuk kita kerjakan. Nah, itu, Pak. Jadi bagi yang tidak hobi, maka tolong ditanamkan di dalam benak karyawannya itu tentang misi ya pekerjaan itu dan sesuaikan itu dengan misi pribadinya. Nah, kalau orang itu sudah paham tentang misi, oh benar ya, mulia ini. Bayangkan nih, pengangguran banyak, ya kan? Kalau kita tidak kembangkan perusahaan kita ini, maka akhirnya perusahaan kita tutup, semakin nambah pengangguran lebih banyak. Oke lah bahwa ini bukan hobi kita. Ya, tapi apa? Tapi ini panggilan. Ayo dong, kerjakan. Coba lihat, kasihan mereka kalau nggak dapat pekerjaan, perusahaannya rontok, nanti rumah tangganya gimana, anak sekolahnya nggak bisa. Akhirnya terpanggil dia, Pak, secara emosi. Ya, sudah, ayo kita kerja. Nah, itu sudah mulai itu, Pak. Kalau udah seperti itu, orang, ayo, dia aja udah mulai gerak tuh, Pak. Tapi gampang bosen tuh orang kayak gitu. Nah, ya kan? Itu pilihannya cuma 2 saja itu, Pak. Begitu berhasil kasih jabatan atau kasih uang. Nah, itu masih semangat ya. Nah, oke Pak, saya kerja ini mati-matian, oke. Walaupun nggak hobi saya, tapi berapa gajinya? Sekian, oke, mau saya. Nah, nanti kalau saya berhasil, ada jabatannya nggak? Enggak, berhasil kamu jadi asmen deh, jadi manajer. Itu mau dia Pak. Nah, artinya apa? Ada dorongan dari di situ untuk meraih sesuatu, apakah uang, apakah jabatan dan sebagainya. Ya, nah itu. Jadi misinya perusahaan punya misi untuk meningkatkan kinerja, ya kan, menciptakan lapangan kerja, membantu pergerakan ekonomi masyarakat. Si karyawan misinya apa? Menghidupi keluarganya. Jadi ketemu kepada sama-sama mencari uangnya. Perusahaan untuk bisa survive dia harus menghasilkan surplus, sedangkan karyawan untuk bisa menghidupi keluarganya dia harus cari surplus itu. Gitu. Nah, jadi ketemu pada variabel surplusnya. Nah, ketika surplusnya tidak ada, maka perusahaannya tutup, orangnya juga nggak mau kerja. Ngapain berjuang di situ, Pak? Kenapa? Gajinya nggak ada. Walaupun itu katanya menciptakan lapangan kerja, membantu masyarakat, tapi nggak ada gajinya, Pak. Untuk apa saya di situ? Nggak mau saya gotong royong. Oh, ini pekerjaannya bagus nih. Ini membantu rakyat miskin, begini. Ya, tapi nggak ada gajinya, Pak.
Nggak mau, Pak. Ya. Jadi di lembaga-lembaga sosial sekalipun, orang-orang yang bekerja di dalamnya harus ada gajinya. Dan gajinya harus mencukupi kebutuhan nafkah mereka. Nah ini, jadi faktor yang kedua untuk mengatasi soal disengagement atau non-engage itu adalah pertemukan misi perusahaan dengan misi pribadi. Gitu. Nah, tapi ada Pak faktor yang ketiga. Apa itu? Heroisme, Pak. Nah, apa itu heroisme? Pejuang. Nah, dia itu menganggap pekerjaannya itu sebagai sebuah panggilan spiritual. Gitu. Jadi orang menghadiri panggilan itu bukan karena motivasi apa-apa, tapi motivasi karena Tuhannya. Begitu kalau orang Islam tuh Pak dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, datang dia Pak. Hai mampir dulu kita sholat. Emang dapat duit? Enggak. Emang dapat jabatan? Enggak ada langsung ini imbal baliknya enggak ada. Tapi dia datang Pak. Pergi dia sholat, luar biasa. Labbaik Allahumma labbaik. 100 juta Pak. Nah dia bayar Pak itu. Kenapa? Panggilan Allah di sana. Nah bayangkan kalau pekerjaan tadi sudah menjadi sebuah panggilan Tuhannya, maka dia akan datang. Bahkan kalaupun nggak ada yang manggil dia bikin sendiri Pak. Nah itu kan ada Pak. Wah saya nggak mau ngelamar kerja. Kenapa? Saya mau bikin perusahaan. Oh, kenapa? Karena dengan ini, inilah jalan saya untuk mengabdi pada Allah Tuhan saya. Apa hubungannya bikin perusahaan dengan mengabdi pada Allah? Ah, ini Pak pemahaman yang penting Pak Imam. Makanya pemahaman antara keyakinan kepada Allah itu harus berimbas atau berdampak kepada pekerjaan sehari-hari. Nah itu yang penting. Makanya kemarin saya jelaskan mengenai apa sebetulnya modal spiritual itu. Modal spiritual itu adalah satu keyakinan, kesadaran spiritual yang difungsikan menjadi energi spiritual untuk apa? Untuk dikeluarkannya dalam bentuk tindakan, perbuatan. Jadi pekerjaan kita, ya perbuatan kita, keputusan-keputusan kita dalam pekerjaan dan membangun perusahaan itu adalah wujud keyakinan spiritual kita kepada Allah. Gitu. Saya mudah mempermisalkan mengumpamakan begini Pak. Kalau kan kemarin saya bilang juga itu, kalau di Arab zaman jahiliyah dulu Pak, cara untuk menunjukkan komitmen ketuhanan seseorang bagaimana? Wah, saya bawa ini Pak, bawa kepala kerbau, kan gitu Pak. Itu dibawa ke dinding Ka'bah. Sebagai apa Pak? Persembahan kepada Tuhan. Dan macam-macam tuh, yang lain-lain juga macam-macam tuh, bukan cuma itu aja. Nah, setelah Islam datang, ya kan Rasulullah membacakan wahyu Allah, Pak. Bukan begitu, hai manusia caranya. Kalau kamu ingin ketemu dengan Allah, dengan Tuhanmu, kamu ingin disukai dengan Tuhanmu, kamu sadar pada itu, maka caranya gimana? Kamu bekerja yang banyak. Kamu beramal soleh yang banyak. Itu cara persembahan kepada Allah yang paling tinggi nilainya. Gitu. Jadi bukan kepala kerbaunya, tapi amal soleh. Amal soleh itu pekerjaan yang baik. Artinya membangun perusahaan dengan maksimal, menciptakan produk yang berkualitas, bermanfaat. Itu sebagai pengejawantahan keyakinan kepada Allah. Nah, jadi wujud dari keberagamaan seseorang kepada Allah, semakin dia soleh, semakin dia kuat agamanya, semakin banyak pekerjaan amal solehnya. Nah, di situ pengertian amal soleh tidak lagi dipisahkan antara hanya ibadah yang bersifat ritual di atas sajadah, ya, dengan pekerjaan membangun perusahaan, menciptakan produk, melayani customer, gitu. Itu sama nilainya karena Allah mengatakan itu amal soleh. Jadi bedanya ada amal yang bersifat ubudiyah dalam arti yang mahdoh dalam bahasa fikihnya itu, yaitu ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang tata caranya sudah jelas. Kalau sholat jelas nggak Pak Imam? Takbirnya, ya kan, ruku sujudnya, jamnya, rokaatnya, semuanya detail dan itu jelas. Itu namanya ibadah mahdoh.
haji, zakat, puasa, itu ada tata caranya yang kita nggak bisa keluar dari tata cara itu. Tapi ada ibadah ghairu mahdhoh, yaitu ibadah yang belum jelas tata caranya. Nah, apa itu? Itulah pekerjaan sehari-hari. Ketika menyapa customer, gimana caranya yang terbaik? Nah, pelajari ilmu menyapa customer yang terbaik. Cara mengemas produk supaya customer nanti menerima produk dengan senang, kan gitu Pak. Cara menghitung keuangan supaya nggak salah ini angkanya, gimana buat sistemnya, bagaimana buat sebutlah accurate atau apa saja yang dipakai di perusahaan itu. Nah itu dia berusaha yang terbaik. Nah kenapa? Karena dia sudah terpanggil bahwa itu adalah wujud pengejauhan keyakinan dia, pengejauhan tahan keyakinan dia kepada Allah. Saya sering berulang-ulang itu Pak, supaya kita sadar betul, meyakini betul bahwa kalau saya bekerja di perusahaan itu adalah wujud keimanan saya. Jadi saya bahkan ingin mengatakan Pak Imam, wujud iman, wujud keimanan yang nilainya paling tinggi di sisi Allah adalah amal perbuatan. Gitu. Jadi bukan kehusukan, hanya kehusukan dia di atas sajadah. Ya, itu tidak boleh dipisahkan. Ya, kalau Allah itu mengatakan kan jelas gitu ya, bahwa waja'alna naumakum subata. Allah menjadikan tidur kamu itu sebagai istirahat. Ada jatah istirahat bagi badan kita, tapi ada Allah mengatakan ya 2/3 malam itu tidak lagi untuk istirahat, tapi kamu bangun untuk memberikan makanan jiwa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada satu makom yang dimuliakan oleh Allah itu pada 2/3 malam. Nah, di situ Pak, orang yang punya kesadaran spiritual yang kuat, dia akan bentangkan sajadah, dia akan datang kepada Allah Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah setelah tahajud tidur? Enggak Pak Imam, setelah sholat tahajud enggak tidur. Ya, bergerak dia. Sholat subuh ke masjid ya. Setelah itu apa? Enggak tidur dia, bergerak lagi. Kenapa? Karena siang hari ya, waja'alna nahara ma'asya. Ya, kami jadikan siang itu kamu untuk bekerja, berlari. Nah, begitu terbit fajar, Pak, itu artinya waktu untuk kita memulai ya aktivitas ma'asya, ya, yaitu masa di mana kita mencari karunia Allah. Itu dia, Pak Imam. Nah, artinya apa? Antara malam dengan siang, ya, itu sebetulnya dalam Islam itu satu kesatuan spiritnya. Ya. Makanya antara ibadah yang mahdhoh dengan ibadah ghairu mahdhoh itu satu kesatuan. Nah, ketika ibadah ghairu mahdhoh itu kan kita bertemu ya dengan berbagai hambatan, peluang, kesulitan, kemudahan, ya 10 orang 10 jenis perlakuan kan gitu Pak, 100 orang adalah 100 jenis perilaku. Nah, bisa jadi itu mempengaruhi alam pikiran kita, tindakan-tindakan kita, emosi kita. Nah, kemudian begitu malam hari badannya diistirahatkan, 2/3 malam dicas kembali spiritualnya. Nah, akhirnya antara fisik yang sehat dengan jiwa yang sehat dan juga pekerjaan sehari-hari yang sudah jelas misinya, ya, yang sudah jelas tujuannya, maka ketemulah dia sebagai satu kesatuan. Inilah yang disebut dengan alignment. Nah, alignment itu sinkron, Pak Imam. Sinkron antara misi pribadi dengan misi perusahaan, antara hobi dengan apa yang dikerjakan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka lahirlah sebuah engagement yang fully engaged. Jadi kalau kita ingin membangun perusahaan yang hebat, Bapak Ibu, teman-teman, dan para pemirsa di tanah air, bahwa apa? Bangunlah fully engagement dari seluruh karyawannya. Bagaimana caranya? Bangun spiritual engagement. Bagaimana caranya? Perkuat modal spiritualitas di dalam diri seseorang. Ya, bagaimana caranya memperkuat itu? Ya, secara pemahaman, berikan dia pemahaman yang benar
mengenai kehidupan, mengenai pekerjaan, mengenai hobi, ya, mengenai keyakinan kepada Tuhan, ya, bagaimana pengamalan agama, hubungannya dengan bagaimana bekerja sehari-hari. Sehingga diperlukan memang Pak Imam pemahaman yang tepat. Saya khawatir pemahaman yang tidak tepat membuat orang menjadi lemah. Misalnya didoktrin orang, yang namanya pekerjaan itu urusan dunia. Yang namanya bisnis itu urusan cuma dunia saja. Hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Ya, jadi mana yang lebih mulia? Kamu urusan akhirat lebih mulia. Jadi gimana caranya? Tinggalkan duniamu, kejar akhiratmu. Loh, nggak kerja dong Pak. Nggak bisnis dong Pak. Nah, ini pemahaman jangan sampai keliru. Ya. Nah, pemahaman itu harus didudukkan tepat begitu, bahwa antara bekerja, bisnis, perdagangan, membangun perusahaan itu align dengan tujuan kita sebagai hamba Allah, ya, mengabdi pada Allah, ya. Kemudian kita beribadah kepada Allah, itu satu kesatuan. Bagaimana caranya? Tadi udah saya jelaskan. Kalau saya ulang lagi lah videonya. Begitu kira-kira Pak Imam. Oke, saya kembalikan ke Pak Imam. Ya, baik, Pak Likisan, ini nampaknya jam sudah menunjukkan 6.11. Tapi tadi kita mulai juga dari agak terlambat sedikit ya. Ya, betul Pak Imam. Jadi mungkin waktu tinggal sedikit lagi. Oke. Apakah Bapak akan menyampaikan kesimpulannya atau ada yang mau ditambahkan? Oke, baik Pak Imam. Saya melihat ada satu tradisi yang luar biasa Pak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tepat sekali sebagai panduan kita. Ya, pertama kata Rasulullah itu tradisinya, ya, kalau malam tentu harus untuk istirahat Pak. Ya, kecuali sedang lembur atau sedang perjalanan mungkin terganggu ya siklusnya. Tapi siklus yang normal, yaitu malam itu untuk istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Nah, artinya kalau kita sudah tidur, nah 2/3 bangunlah. Jadi kata Rasulullah, mulailah harimu itu dengan tahajud. Itu luar biasa Pak. Kalau orang yang sudah merasakan indahnya tahajud itu nggak mau meninggalkan tahajud Pak. Itu momen yang bagi para hamba-hamba Allah. Itu momentum emas. Ya. Kalah itu ngantuk tuh Pak. Nggak ada itu sama dia. Bangun dia, Masya Allah, di situ indahnya berkomunikasi, berdialog dengan Allah. Itu dialog batin seorang hamba. Nah itu satu Pak. Ya, kapan itu? Ya setiap hari. Ya, Rasulullah itu setiap hari tahajud. Sehingga tiap hari itu fully energi di dalam dirinya. Energi batinnya itu kental sekali. Nah, kemudian yang kedua, nah Rasulullah mengajarkan jangan lupa baca Quran. Ya, kalau Rasulullah itu Qurannya sudah di dada gitu ya. Kalau kita ini mesti lihat Quran dulu. Nah, tapi kalau lama-lama kita baca, lama-lama hati kita isinya apa? Kandungan ayat Al-Quran. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ya, di dalam hati manusia itu ada itu penjelasan tentang Quran itu sendiri. Nah, itu Pak. Ya, baru kemudian yang ketiga, ya, usahakan sholat berjamaah. Oh, gitu. Ya, kalau kita di masjid pergi, masjidnya jauh Pak. Nah, kalau terlalu jauh, kalau nggak bisa lagi menempuhnya karena ada hambatan apa-apa, ya mungkin di rumah diusahakan berjamaah. Gitu. Tapi kalau masih bisa berusaha, oke, bagus sekali Pak. Ada satu komplek Pak di tempat di dekat Al-Balad ya, di yayasan kita di Al-Balad itu komplek umurnya itu di atas 60 tahun Pak orang penghuninya. Tapi kalau pagi itu Pak ada yang pakai tongkat, ada yang pakai ini, bersusah payah mereka untuk datang ke masjid Pak. Saya lihat nih luar biasa ya. Nah, ini ada keindahan. Dan saya lihat orang-orang seperti itu secara fisik, kalau ditanya orang dokter gimana jalan pagi bagi orang tua pergi ke masjid sehat enggak? Secara fisik saja itu sehat Pak. Ya. Nah itu. Nah artinya belum lagi sosialisasinya di masjid kan dengan teman-teman dan sebagainya. Wow itu luar biasa. Nah artinya apa? Sholat berjamaah. Yang ketiga, ya usahakan selalu berwudu Pak. Kan luar biasa itu Pak. Berwudu ya, kok berwudu ya? Iya. Karena berwudu itu kalau secara fisiknya pasti dia akan menyegarkan
ya badan kita kan Pak, mata jadi segar kembali, kemudian wajah kita dibasuh dengan air bersih, ya kan? Nah, kemudian ketika kita membasuh tangan, berkumur-kumur, membasuh hidung, wajah, itu ada bacaannya kan di situ kan. Ketika kita basuh tangan, batinnya membatin, ya Allah bersihkanlah tanganku ini. Ya. Bisa ditambahkan bukan hanya secara batin, tapi kalau ada bakteri-bakteri, ya Allah buanglah ini dari tanganku ini. Saya kan dekat gitu-gitu sama Allah. Begitu kita kumur-kumur, ya Allah tadi kalau aku ngomong salah, maafkanlah. Hapuskanlah kesalahannya ya Allah. Gitu Pak. Ya, tapi juga kalau ada bakteri hilangkan, maksudnya bakteri yang merugikan. Begitu Pak. Jadi wudhu itu bukan cuma membasuh secara fisik, tapi secara batin. Ya. Nah, kemudian setelah membiasakan wudhu, bagaimana? Kalau nggak ada air gimana Pak Legisan? Ya, kalau cuma hanya di wastafel susah ini Pak ngangkat kakinya, ya udah dioles aja kakinya dengan air, dengan sepatunya maksudnya. Jadi ya wudhu seperti itu mungkin tidak harus sempurna, mungkin seperti wudhu kita mau sholat ya, tapi setidaknya itu sudah menjadi cara kita untuk menyegarkan kembali ya fisik kita dan juga terutama emosi dan spiritual kita. Nah baru yang keempat Pak, usahakan setiap udah kelima ya, ya. Usahakan sedekah setiap hari ya. Wah, senyum aja boleh nggak Pak? Boleh, karena senyum juga sedekah kan gitu. Nah ya, tapi kalau ada uang tambahin sedekah uang. Kalau ada yang lebih besar lagi boleh nggak Pak? Wakaf boleh nggak? Wah lebih bagus. Ya, kalau yang namanya pekerjaan itu sendiri kan sudah sedekah Pak. Ya, jadi artinya sedekah di situ itu adalah berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada pada diri kita itu untuk sebuah kemanfaatan bagi kehidupan. Itu Pak. Nah, baru yang keenam ya Pak ya. Ya. Nah, keenam ini namanya manusia itu kan tidak luput dari khilaf dan salah. Nah, orang yang spiritualnya kuat Pak, itu dia ada komitmen batin dia. Kalau dia salah, astagfirullahaladzim. Gitu Pak. Ya nggak harus diucapkan. Ya kan? Mentang-mentang itu langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak harus juga. Kalau boleh gitu boleh Pak, boleh aja. Tapi kalau di dalam hati, astagfirullah, salah saya tadi. Gitu bagus tuh. Ya. Nah, kemudian artinya kalau istighfar itu tidak hanya menyadari kita berbuat salah, tapi juga ada upaya, niat untuk tidak mengulang dan memperbaiki dari sebelumnya. Nah, yang terakhir itu Pak adalah yang ketujuh ya Pak ya? 7. Nah, jadi itu 7 kebiasaan harian. Nah, ketujuh itu adalah tadi lupa saya Pak. Dari mulai pertama tahajud. Ya, tahajud, kemudian berjamaah, ya, kemudian baca Quran, ya, kemudian berwudu, ya, kemudian bersedekah, kemudian istighfar. Terakhir belum Pak. Iya. Setelah istighfar ada lagi Pak. Iya, ada itu Pak, yang ke-7 Pak. Yang ke-7 itu ini Pak. Ya, nanti pemirsa lah yang melengkapinya. Oke, ya. Jadi itu Pak, ada siklus harian. Jadi ini sebetulnya Pak mungkin yang ke-7 puasa sunnah bukan? Enggak, tidak harus ya. Harus berpuasa. Ini amalan sunnah harian. Gitu. Nah ini jadi itu Pak diulang-ulang terus saja menjadi siklus dan kebiasaan kita sehari-hari. Ya, saya kira itu Pak Imam. Baik. Ya, jadi saya sudah menjelaskan pada pagi hari ini bagaimana kita memanfaatkan kesadaran spiritual atau modal spiritual kita itu dalam kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari, membangun bisnis, membangun perdagangan, ya, dan juga bagaimana siklus itu bisa terus kita perkuat adalah dengan menjalankannya setiap hari. Mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah Pak Imam, antara pekerjaan ibadah pribadi, ya, dengan aktivitas pekerjaan sosial sehari-hari tidak terpisah. Jadi ini yang akan menyelesaikan masalah yang selama ini ada debat, agama kan urusan pribadi, jangan bawa-bawa ke urusan bisnis, itu salah itu Pak.
cara menyelesaikannya itu dengan pemahaman seperti ini. Oke. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Edisan. Terima kasih Pak Imam, sama-sama. Bahkan pagi ini tambah ilmu kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh para pemirsa. Ya. Pak Legisan, tampaknya waktu sudah yang membatasi kita. Jadi kita akhiri sampai di sini untuk hari ini acara Ramadan Bonus, dan akan kita lanjutkan insya Allah untuk hari-hari berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya Pak ya. Insya Allah Pak. Ini pokoknya selama Ramadan nih nanti semua kandungan ilmu greatness tuh kita keluarkan semua. Maksudnya kita berharap Allah berikan kita hidayah dan petunjuk Pak. Kita akan berbagi. Amin. Baik, dengan demikian acara kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taufik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Imam.